Ya, Dokter Agus, terima kasih sekali atas waktu yang Anda berikan. Sekarang ini jam bicara untuk seorang warga yang sedang ketakutan menghadapi corona maupun penyakit-penyakit lainnya. Judul pertemuan hari ini adalah cukup mengerikan, yaitu stroke. Nah, itu yang paling mengerikan. Tapi yang lain juga tidak kalah mengerikan. Sebab ada penyakit saraf tapi tidak cukup. Penyakit saraf pakai terjepit lagi. Anunya. Nah, Dok, bagaimana? Tolong Anda sekarang jelaskan kita. Stroke itu apa sih sebetulnya, Dok? Ya, oke. Terima kasih Pak Jaya atas waktunya. Saya diberi kesempatan untuk ikut dalam acara talk show oleh Pak Jaya Suprana ini. Jadi begini, ini sebenarnya judul yang dipilih Pak Jaya itu sangat tepat karena memang ini dua kelainan yang paling sering terjadi di masyarakat untuk kelainan bedah saraf, yaitu stroke dan saraf kejepit. Jadi dua penyakit ini sebenarnya tidak berhubungan, berdiri sendiri-sendiri. Tapi kalau mau dihubung-hubungkan juga bisa, namanya masih dalam satu badan kita ya. Jadi begini, yang dimaksud stroke itu adalah gangguan peredaran darah di otak. Oh, khusus Ya, jadi di otak. gangguan peredaran darah di otak itu adalah stroke. Nah, secara sederhananya, gangguan peredaran darah di otak itu ada dua. Satu adalah adanya sumbatan pembuluh darah di otak sehingga darah tidak bisa mengalir dengan sempurna. Kemudian yang kedua, bisa juga terjadinya perdarahan, ya, bleeding pada pembuluh darah di otak. Sehingga akibatnya juga sama, karena bleeding, pembuluh darahnya pecah, maka aliran darah ke otak juga terganggu. Nah, jadi dua-duanya itu berakibat sama walaupun penyebabnya berbeda. Yang satu karena sumbatan, yang satu karena perdarahan, pembuluh darahnya pecah. Akibat yang terjadi apa? Daerah lebih ujung dari pembuluh darah yang kelainan tadi, baik yang tersumbat atau yang pecah tadi, tidak mendapatkan aliran darah. Nah, kalau tidak mendapatkan aliran darah, maka akibatnya daerah tersebut akan mengalami kerusakan dari yang paling ringan sampai paling berat. Yang paling ringan itu misalnya odim saja. Odim itu artinya kayak bengkak. Nanti kalau makin meningkat namanya iskemik, kekurangan oksigen, ya. Daerah otak yang kekurangan oksigen, kekurangan suplai darah itu akan iskemik. Iskemik itu ya awal-awalnya, maaf kalau dalam bahasa sederhananya seperti kelenger, ya, kelenger. Sel-selnya itu kurang oksigen, kurang makanan sehingga mengakibatkan ya pingsan. Kalau itu dibiarkan, maka nanti akan bertambah lagi jadi infak. Kalau infak itu akhirnya mengalami kematian. Nah, kalau kematian itu sel otak, maka sel otak tersebut tidak bisa berfungsi. Nah, kalau tidak bisa berfungsi, tergantung dari lokasinya. Lokasinya misalnya pas pusat bicara, orangnya tidak bisa bicara. Pas pusat gerakan, orangnya tidak bisa bergerak, dan seterusnya. Pusat kesadaran, orangnya tidak sadar, dan seterusnya. Tetapi kalau tadi masih pingsan, segera diperbaiki, kemudian aliran darahnya lancar lagi, kemudian tidak berlanjut ke iskemik, tidak berlanjut ke infak, maka dia bisa pulih total. Makanya ada orang yang habis stroke bisa baik lagi. Ada orang yang habis stroke bisa baik tapi terjadi defisit neurologis atau terjadi gangguan saraf. Baik itu misalnya pas pusat gerakan, ya mungkin jalannya jadi pincang, gerakannya jadi lemah sebelah, atau pusat bicaranya jadi terganggu, dan seterusnya sampai yang berat, sampai misalnya tidak sadar, tapi tetap hidup, namanya vegetatif dan seterusnya. Jadi itu ada stepnya, ada tingkatan-tingkatannya.
Jadi kira-kira seperti itulah yang dimaksud stroke itu adalah Iya. ya gangguan peredaran darah tadi ke Jadi otak. itu yang jelas gangguan peredaran darah, tapi khusus di otak, nggih. Ya, betul, Sebab betul. ada bisa juga gangguan di jantung, ya Iya, di lain, betul, tapi betul. ini khusus di otak, ya. Ya, ya. Nah, kalau ya ini mungkin saya loncat sedikit karena kebetulan kan ini COVID, ya, Pak. Kan ada desas-desus katanya orang yang sembuh dari keterpaparan COVID ini itu IQ-nya akan merosot katanya itu ya. Saya sih nggak percaya. Cuma kalau menurut pendapat Bapak apa itu benar? Silakan. Ya, ya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang COVID ini saat ini memang sedang trending ya. Jadi ini yang jelas begini, COVID itu adalah penyakit yang baru. Penyakit yang baru yang kita semua itu sebenarnya belum mengetahui dengan detail, dengan pasti. Baik itu cara penularannya, baik itu patofisiologi, jadi terjadinya, kerusakannya, organ-organ mana yang diserang dan sebagainya, sampai nanti obatnya apa itu sampai saat ini masih belum, dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, sebagai contoh tadi saya bilang, kita mulai dari patofisiologi penularannya. Dulu pertama bilang, oh ini karena droplet. Droplet itu artinya dia karena ada di saluran napas, ada di rongga saluran napas, maka bisa berpindah dari satu orang ke orang lain karena mengikuti partikel yang nempel di saluran napas. Sebagai contoh dari orang bersin, ada ingusnya, ada yang keluar, dan seterusnya, dia nempel di situ. Sehingga dia droplet itu artinya pada saat kita bersin atau kita batuk, kita muncrat. Tetapi itu kan terkait dengan gravitasi, sehingga batukan orang itu sampai sejauh mana sih? Paling 1 meter atau 1,5 meter. Makanya ada teori distancing, sehingga kalau orang itu bersin, orang itu batuk, kalau jaraknya jauh kita tidak tertular. Tetapi ternyata teori yang sekarang bilang bisa airborne, bisa ikut aliran udara. Nah ini kan artinya dari sisi penularannya saja sudah berkembang karena ini penyakit yang baru. Nah, kalau ini airborne benar, waduh bahaya sekali karena dia bisa mengikuti aliran udara. Misalnya di ruang tertutup ikut AC, muter bisa kemana-mana. Dan ini bisa dicurigai karena kenapa di komunitas yang ada di dalam satu ruangan bisa tertular lebih cepat dibanding kalau orang di luar ruangan misalnya. Bisa juga nanti ikut aliran angin berarti kalau dengan airborne dan seterusnya. Ini dari sisi teori penularannya ya Pak ya. Kemudian dari sisi obat-obatnya macam-macam. Dulu pakai obat Tamiflu awal-awalnya karena belum tahu obatnya apa. Tambah lagi yang terbaru pakai obat misalnya Avigan, Remdesivir, bahkan sekarang Ivermectin, obat cacing dicoba semua, obat untuk HIV dicoba karena memang ini virus yang baru. Jadi artinya teori-teori tersebut berkembang terus, termasuk kerusakan organ. Nah, khusus yang dihubungkan dengan pertanyaan Pak Jaya tadi bahwa kita tadinya taunya ini merusak organ pernafasan, berarti mulai dari saluran napas atas, hidung, tenggorok, mungkin gatal-gatal, bersin-bersin, batuk, ke bawah, ke paru-paru, terjadinya sekret yang banyak, sampai gagal nafas, dan seterusnya. Ini yang awal-awalnya. Tapi ternyata setelah itu ada lagi teori menyatakan dia bisa juga mengenai ke darah. Jadi darah itu rusak, cepat menggumpal. Nah ini dibuktikan karena ada yang orang dengan COVID ternyata diperiksa D-dimernya tinggi. Kita tahu kalau D-dimernya tinggi, darahnya cepat mengental. Nah, ini berarti ada hubungannya nanti dengan stroke. Karena kalau pasien COVID, D-dimernya tinggi bisa terjadi sumbatan misalnya seperti itu. Ini jadi akhirnya teori berkembang terus. Itu Pak. Ini kira-kira kalau mau kita hubung-hubungan bisa karena ini memang masih satu tubuh kita. Iya, tapi kalau, itu, ya, betul, kalau tidak dihubungkan juga bisa karena tidak semua orang yang COVID juga mengalami D-dimernya tinggi. Ada yang tidak, yang normal-normal banyak juga. Itu karena memang ini secara teori masih penyakit yang baru sehingga ada yang menyampaikan bahwa
fenomena COVID itu seperti fenomena orang buta melihat atau meraba gajah. Jadi tergantung kalau dia meraba belalainya, wah COVID itu seperti ini, seperti pipa panjang misalnya gitu. Kalau meraba pas telinganya, oh tipis, lebar misalnya. Kalau badannya, wah besar gitu dan seterusnya. Seperti itu Pak Jaya. Ya. Penjelasan dokter itu sangat jelas, sekaligus juga tidak jelas ya, karena kan Anda dengan secara jelas menjelaskan bahwa memang belum jelas apa sebenarnya penyakit corona ini. Nah, tadi kemudian kan kita bicara tentang stroke itu Bapak. Itu. Jadi ternyata orang yang pernah kena stroke bisa kembali sembuh kan di situ. Seperti sedia kala. Silakan. Ya, jadi betul memang itu tadi seperti yang saya sampaikan, ada tingkatan-tingkatannya ya. Karena begini, dalam tata laksana itu ada yang disebut golden period. Jadi semakin cepat kita bisa mendiagnosa, semakin cepat kita bisa membuktikan adanya suatu kelainan, kemudian semakin cepat kita melakukan suatu tindakan, maka ya harapannya akan makin baik gitu. Itu kira-kira. Kenapa stroke ini sangat kita takuti akhir-akhir ini? Karena ternyata memang secara pelan-pelan atau secara silent sebenarnya salah satu penyebab kematian atau yang menyebabkan kecacatan itu sangat besar. Akibat dari stroke mengakibatkan kecacatan atau kematian itu sangat besar. Dan selama ini kita belum aware. Beda halnya kalau sakit jantung. Makanya jantung kenapa bisa menurun insiden terjadinya kematian atau kecacatan karena orang sudah aware duluan, makanya orang usia 40 ke atas rata-rata sudah mulai untuk istilahnya memeriksakan diri dengan check up lebih detail, mulai dari dengan EKG, kemudian nanti EKG dilanjutkan treadmill. Jadi EKG itu kan untuk melihat gambaran gelombang aliran listrik pada jantung dalam kondisi rest. Orang tiduran, dilihat iramanya. Kalau di treadmill, dia ditambah dengan adanya stimulasi, dengan gerakan. Ya, dilihat bagaimana EKG-nya. Kadang-kadang orang dengan distimulasi gerakan nanti mulai timbul ada irama-irama yang tidak normal, misalnya begitu. Kalau itu dicurigai, ditambah lagi pemeriksaan mungkin dengan echo, akhirnya sampai, wah ini memang harus dilakukan CAT. CAT itu adalah melihat dinamika aliran darah di jantung. Nah, dengan tindakan-tindakan yang tadi secara bertingkat, bertahap, dan berlanjut itu, maka kelainan-kelainan jantung bisa diketahui lebih dini, akhirnya bisa dicegah. Oh ini ternyata kalau iramanya seperti ini, kemungkinan ada penyempitan, dibuktikan dengan echo, dibuktikan lagi dengan CAT, benar ada penyempitan. Akhirnya timbul tindakan kateterisasi. Setelah dikateterisasi, benar ada penyempitan, dipasang ring, sehingga dilebarkan lagi iramanya jadi normal lagi. Nah ini penyakit jantung lama-lama bisa diminimalkan. Nah, kalau pada stroke belum yang terjadi Pak Jaya. Selama ini orang kan belum aware. Untuk check up stroke itu belum. Dan memang secara sistematis seperti pada jantung belum ada panduan yang pasti. Misalnya kapan orang harus di CAT, kalau dalam bahasa pemeriksaan di otak namanya DSA itu ya. Nah ini mungkin nanti bergulir kenapa di RSPAD banyak dilakukan. Ini salah satunya ya. Kita untuk lebih dini mendeteksi adanya kelainan stroke itu. Tingkatannya mulai dari CT scan, kemudian MRI, CT angio, DSA, dan seterusnya. Ini kita bikin semacam tahapan-tahapan pada kelainan jantung. Dan saya berani menjadi saksi hidup terhadap Anda yang ceritakan tadi, karena saya sudah mendapat perawatan dari RSPAD mengenai otak saya ini kan. Saya itu ditangani dokter terawan waktu belum jadi menteri waktu itu ya. Nah, pertanyaan saya, jadi itu sebetulnya sama saja ya, ini otak dengan jantung yang saya juga sudah dipasang ring
tetapi memang Anda benar, itu sekarang saya rutin harus periksa ini. Nah, apakah saya kan waktu itu sudah periksa ini, ya ternyata otak saya masih ada lah minimal, ya tapi nah, ya tapi kemudian apakah menurut Anda perlu kita secara rutin memeriksakan diri lagi, Dok? Ya, Silakan. jadi gini, tentu saja kita ada tahap-tahapannya. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal tentang penyakit jantung tadi. Itu juga ada gejala-gejalanya. Misalnya kita sering pusing, usia sudah di atas 40, ya, kemudian sering pusing, sering pelupa misalnya. Nah, kemudian kan biasanya kita periksa Kalau check lupa, up. saya sejak usia 20 sudah lupa, Pak. Apalagi kalau punya utang ya, sering lupa itu, Pak. Terus, ya, oke. Nah, jadi artinya kita aware, kita check up. Ya, kita periksa sama saja. Pertama EKG-nya, kemudian lab-nya. Nah, ini hubungannya dengan stroke adalah ada faktor-faktor atau penyakit-penyakit yang bisa memicu terjadinya stroke. Itu faktor komorbid atau predisposisi, misalnya gula. Kenapa gula ini bisa? Karena gula itu kalau tinggi, maka kelebihan gula itu akan disimpan di dinding pembuluh darah. Nah, kalau dinding pembuluh darahnya pas di otak, ya jadi pembuluh darah di otak jadi lebih sempit. Makanya orang dengan diabetes itu resiko stroke-nya lebih tinggi dibanding yang tidak menyandang diabetes. Nah, kalau disimpannya di dinding pembuluh darah di ginjal, maka dinding pembuluhnya juga bisa menyempit, sehingga bisa terjadi kelainan gagal ginjal. Makanya orang dengan diabetes, resiko terjadinya gagal ginjal lebih tinggi dibanding yang tidak diabetes, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang berikutnya lagi, kolesterol. Sama, kolesterol yang tinggi itu juga disimpan di dinding pembuluh darah. Kalau terjadinya di jantung, ya jantungnya jadi pembuluh darahnya nyempit, risiko serangan jantung. Kalau di otak, risiko terjadinya stroke. Di ginjal, gagal ginjal, dan seterusnya. Seperti itu, Pak. Kira-kira seperti itu. Makanya kita check up-nya ya mulai dari umum dulu. Mulai dari tadi keluhan-keluhan ditanya, kemudian nanti ditensi, tensinya normal tidak, tinggi tidak. Kemudian setelah itu dicek darah, gulanya tinggi tidak, kolesterolnya tinggi tidak, trigliserid dan seterusnya lengkap. Nah, nanti ditambah kalau dia memang sering pusing, sering sakit kepala, kita CT scan. CT scan kurang jelas nanti di MRI. MRI bisa kita lihat. Kenapa? Karena pada gambaran MRI itu kalau mulai terjadi gangguan peredaran darah di otak itu biasanya ada spot-spot seperti bintik-bintik putih-putih itu. Nah, itu kelihatan nanti di MRI. Kalau itu banyak, ini seperti infak lakunar. Nah, itu nanti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan MR angio. Jadi satu kesatuan dengan MRI. MRI itu magnetic resonance imaging. Kalau MRA untuk melihat gambaran pembuluh darah di otak. Apakah pembuluh darah secara umum ada yang menyempit atau tidak, dan seterusnya. Kemudian nanti berikutnya lagi masih satu kesatuan dengan MRI itu juga dilihat perfusi difusi. Jadi bagaimana distribusi jaringan otak kita terhadap darah maupun oksigen. Kelihatan nanti bagaimana penyebarannya, merata tidak, masih bagus atau tidak, dan seterusnya. Nah, kalau itu semua nanti kesatuan mengindikasikan adanya suatu kelainan di otak, penyempitan pembuluh darah di otak, maka saya merekomendasikan untuk dilakukan CAT di otak yang namanya DSA tadi, Digital Subtraction Angiography. Nah, dari tindakan DSA itu, ya memang nanti akan bisa dilihat, karena memang ada dinamika pembuluh darah di otak. Dan ini ternyata banyak juga hal-hal yang sering kita dapatkan pada pasien-pasien, misalnya adanya aneurisma, adanya AVM, di samping adanya stenosis dari pembuluh darah di otak. Jadi ini kita mencari cara seperti pada jantung, karena tadi pada jantung sudah bisa dicegah terjadinya serangan jantung dengan cara pemeriksaan yang lebih agresif. Nah, di otak belum ada standar pemeriksaan yang lebih agresif, makanya kita menggunakan tahapan-tahapan seperti tadi yang saya sampaikan. Dan ini diharapkan ya
Kalau ada kelainan lebih dini, bisa seawal mungkin diketahui, bisa dicegah, dan seterusnya. Itu kira-kira arahnya begitu, Pak Jaya. Oke, nah saya kan sudah pernah mengalami apa yang disebut dalam bahasa awamnya cuci otak. Itu ya. Nah, kemudian saya sudah pernah mengalami pemasangan ring di jantung. Apakah untuk penyumbatan pembuluh darah di otak bisa juga dipasang ring? Ya, bisa sekali Pak Jaya. Oh, Prinsipnya bisa. sama. Itu Saya pembuluh pikir, darah di mana saja, ya, di mana saja artinya bisa di otak, bisa di jantung, bisa di kaki. Itu kan mereka jaringannya sama. Jaringannya sama, terdiri dari 3 lapisan. Ada endotel, mesotel, dan eksotelium. Nah, itu dari itulah makanya secara teori bisa. oh, Dan kelainan itu bisa terjadi di mana saja. nah, Di pembuluh secara darah di teori perut juga bisa. bisa. Kita pasang ring, pasang itu bisa. Bisa sekali. Di kaki bisa, Pak. Nah, Seperti apakah itu. sudah pernah dilakukan pemasangan ring untuk pembuluh darah di otak? Sering Oh, bisa sudah sering, dikerjakan. Iya, ya. iya. Padahal Yang saya dikerjakan tanya dokter tadi terawan itu. tanyanya ngawur. Padahal saya mungkin kan, oh ya otak sama jantung beda. Ternyata tidak, sama. Bisa Pak, bisa. Ya, oke. Nah, tapi ngomong-ngomong Pak, dari tadi saya kagum atas latar belakangnya Anda itu. Itu kalau Ya, lihat kubahnya itu di mana Pak? Yerusalem. ya ini betul itu ini saya ngelihat dari apa ya istilahnya tembok ratapan nih kayaknya ini. Makanya, ya kenapa? Kenapa Bapak memilih tembok ratapan? Oh, ini nggak saya pilih, kebetulan saja Pak, backgroundnya ini. Ya, dan itu kubahnya itu kan itu tempatnya burak Nabi Muhammad naik ke surga itu. Ya. Dan sebelahnya Masjid Al-Aqsa gitu. Ya, saya kagum sekali tadi saya pikir apa hubungannya dengan stroke itu Yerusalem. Ya. Nah, kembali lagi Pak. Nah, yang tadi judul yang kedua itu kan apa saraf kejepit, ampun deh penyakit saraf kok masih pakai kejepit segala itu bagaimana Bapak anunya itu? Ya, jadi begini Bapak, ini saraf kita itu terdiri dari 2 bagian ya. Ada yang di otak, ya itu saraf pusat ya di otak. Itu sebagai pusatnya yang mengendalikan apa yang ada di kita itu pusatnya ada di otak. Nah, di otak sendiri dibagi 2, ada otak besar dan ada otak kecil. Otak besar itu kalau kita anggap sebagai panca indera itu pusatnya ada di situ. Sebagai contoh penglihatan, pendengaran, gerakan dan seterusnya itu di otak besar itu. Kalau otak kecil itu untuk center atau pusat gerakan-gerakan halus untuk keseimbangan dan seterusnya. Tapi dua-duanya terkoneksi dengan baik. Nah, kemudian nanti keluar dari otak itu dilanjutkan ke sumsum tulang belakang. Kalau dalam bahasa awam, sumsum tulang belakang itu sebenarnya bagian dari otak. Itu bagian dari saraf. Jadi sumsum tulang belakang itu lanjutan dari saraf otak kita. Di sumsum tulang belakang nanti akan bercabang-cabang, namanya radik, akan keluar aliran sarafnya itu. Ya, akan keluar yang di leher kita itu ada 7 ruas ya Pak ya, tulangnya ada 7 ruas, maka ada radik atau saraf yang keluar di antara 2 tulang belakang itu, di leher keluar. Kemudian yang di punggung itu ada, atau di punggung sampai pinggang bagian atas itu ada 12 tulang belakang. Itu juga ada sarafnya yang keluar juga. Dia akan memberikan persarafan ke rongga dada dan rongga perut. Makanya orang bisa bernafas, bergerak nafasnya ngembang-ngempis dari dada dan perut bagian ini, diafragma namanya, itu sarafnya dari situ. Kemudian nanti yang pinggang ada 5 ruas,
itu sarafnya cabang-cabangnya ke bawah, baik ke daerah dubur, daerah bokong sampai ke kaki. Nah, sehingga ya fungsi dari otak kita itu tadi pusatnya ada di kepala, di otak kita, nanti saraf-saraf yang di perifer namanya atau yang di permukaan, yang di target organnya itu dari saraf-saraf radik yang ada di medula spinalis atau dari sumsum tulang belakang. Nah, kemudian tulang belakang sendiri itu terdiri dari tulang yang kecil-kecil. Tulangnya bukan memanjang, itu bukan, tapi tulangnya kecil-kecil dan tersusun dari leher sampai ke pinggang bawah, itu tersusun sampai tulang duduk bahkan, itu tersusun kecil-kecil. Di antara tulang satu dengan tulang lainnya itu ada bantalannya. Nah, iya, sehingga maka mobilitas atau dinamika gerakan kita bisa lentur, kita bisa nengok ke kanan, ke kiri, tengadah. Itu coba kalau tulangnya lurus kita seperti robot, tapi karena tulangnya kecil-kecil, ya kita lentur, kita membungkuk, ya kita mau cium lutut segala bisa. Nah, di antara tulang dengan tulang itu ada bantalannya. Kemudian di belakangnya ada saraf tadi dan saraf ada keluar cabang-cabangnya. Nah, yang dimaksud saraf kejepit itu secara ini ya, secara terjadinya itu bisa dua. Bisa mendadak, bisa tiba-tiba, biasanya karena kecelakaan. Oh iya, ya, iya. Orang naik motor, orang naik mobil, karena kecelakaan, direm mendadak, terjadi benturan, maka terjadi gesekan dari antar ruas tulang belakang. Karena gesek gitu dengan kecepatan yang tinggi, maka di dalamnya kan ada sumsum tulangnya. Sumsum tulangnya juga kepuntir, kegesek, atau ya bisa putus. Maka orang bisa lumpuh mendadak. Nah, itu terjadi kalau karena trauma, karena kecelakaan. Bisa jatuh dari pohon, bisa jatuh dari ketinggian, terjun payung, bisa kecelakaan, dan seterusnya. Tetapi yang sering dikeluhkan di masyarakat saraf kejepit itu adalah yang terjadinya secara degenerasi. Jadi degenerasi itu menurunnya fungsi organ tubuh karena faktor usia. Jadi semua orang pasti akan mengalami. Tidak usah takut, saya pun juga pernah mengalami. Tetapi yang membedakan satu orang dengan orang lain adalah cepat lambatnya dan berat ringannya. Kalau cepat lambatnya itu hubungannya dengan usia. Kalau berat ringannya urusannya dengan daily activity, dengan aktivitas kita sehari-hari. Jadi yang dimaksud degenerasi tadi, menurunnya fungsi organ tubuh karena faktor usia, itu biasanya terjadi karena usia. Dan mulai terjadi usia 40 ke atas. Makanya kalau usia masih muda, gerakannya masih lincah. Tapi usia 40 ke atas, nanti makin gerakannya makin terbatas, makin kaku. Usia 50 apalagi bertambah, 60, 70, 80, ya pakai kursi roda udah wajar itu. Nah, tapi itu bisa kita cegah, kita manage ya, supaya jangan cepat, supaya jangan berat, kan begitu. Tugas kita adalah memanage supaya degenerasi itu jangan cepat dan jangan berat. Tetapi bisa juga kalau tidak kita manage, bisa cepat dan bisa juga berat. Nah, habit yang bisa mempercepat terjadinya degenerasi ya, habit misalnya yang tidak sehat, perokok, ya, peminum itu biasanya lebih cepat terjadinya degenerasi dibanding orang yang lifestyle-nya lebih sehat itu. Kira-kira begitu Pak Jaya. Jadi yang dimaksud saraf kejepit di masyarakat adalah terjadinya bisa karena penyempitan dari sumsum tulang belakang, bisa juga terjadinya pergeseran, tapi pelan-pelan sehingga bantalan tulang yang harusnya memberikan memberikan bantalan terhadap tulang dengan tulang, tapi dia malah menonjol keluar dari cangkangnya, menonjol. Nah, menonjol ke samping atau ke belakang, nyentuh ke sarafnya kesentuh, iritasi. Gejalanya apa? Sakit sekali. Nah, seperti itulah yang disebut saraf kejepit kira-kira. Itu bisa terjadi di leher, bisa terjadi di punggung, bisa juga terjadi di pinggang. Tapi paling sering di pinggang dan di
leher. Di Iya. punggung lebih jarang karena ada otot-otot dan ada tulang iga yang memegang antara satu tulang belakang dengan yang lainnya. Jadi lebih stabil lah kira-kira begitu. Iya. Tapi Ini Pak Jaya penjelasannya. saya pernah mengalami itu saraf kejepit itu di Pak, di tulang ekor saya, di bawah. Ya, di pinggang ya, di lumbal itu namanya. Oh, di lumbar kayak. Itu lumbal sakral itu kira-kira. oh ya, anunya. Ya. Kalau Bapak sendiri, Bapak pernah kejepit di mana, Bapak? Kalau saya belum pernah, tapi Kok bisa? gini, mungkin saya hanya belum pernah membuktikan, tapi kalau sakit pinggang sering. Saya itu kan dulu zaman mudanya penerjun, Pak. Saya di pasukan iya. Linut. Jadi ini memang ada hubungannya. Jadi gini keterangannya. Tulang belakang itu sebagai tiang atau penyangganya tubuh. Dari atas ke bawah, dari leher sampai ke pinggang itu seperti tiang penyangganya tubuh. Nah, yang disangga apa? Ya tubuh kita. Jadi semakin berat menyangga tubuh, maka resiko terjadinya degenerasi ya bisa lebih cepat dibanding yang tidak menyangga berat itu. Nah, berat bukan berarti harus beban ya Pak ya. Bisa juga karena aktivitas. Sebagai contoh tadi yang saya sampaikan, penerjun itu resiko sebenarnya. Mungkin waktu mudanya nggak apa-apa, nanti di usia tuanya, waduh, baru muncul lah. Mudah-mudahan saya janganlah, mudah-mudahan. Makanya saya menjaganya dengan ini tinggi berat saya bikin proporsional. Saya malah mungkin minus proporsional, kurang proporsional, masih terlalu kurus saya. Ya, tapi jadi berat badan juga bisa mempengaruhi ya Bapak. Berpengaruh, ya berpengaruh. Ya Bapak tadi kan sengaja tidak terlalu jelas karena Bapak tidak mau menakut-nakuti saya kan. Tapi kalau kita latih dengan aktivitas, otot-otot kita tetap bergerak, sehingga begini, beban terhadap tulang belakang itu sebagian juga diambil alih oleh otot-otot di kanan kiri dari tulang belakang. Nah itu kenapa kita diwajibkan atau disarankan untuk berolahraga itu supaya otot-otot kita kuat. Kalau otot kita kuat, maka memegang tulang juga kuat, maka sebagian beban dari tulang itu diambil alih oleh otot. Kira-kira begitu. Iya. Jadi terlalu banyak duduk juga bahaya Bapak ya? Kurang bagus, betul. Kurang bagus ya. Nah, itu ini kan di sini ya seperti jari saya ini ya. Ini kan ada juga sendi-sendinya kan? Apakah bisa ini terjadi juga ini di sendi-sendi ini ada tulang saraf kejepit? Kalau di tulang jari kecil kemungkinannya Bapak, karena gini, tulang-tulang jari itu tulangnya tidak ada lubangnya, jadi tulangnya buntu. Sedangkan sarafnya itu berjalan di antara otot-otot, tidak nempel dengan tulang. Kalau di tulang belakang, tulangnya itu berongga. Jadi yang bagian depan itu tulangnya padat, tapi di belakangnya berongga, berlubang gitu. Seperti kayak cincin tapi memanjang gitu. Ya memanjang sehingga di dalamnya itu isinya saraf yang kalau kita makan sop buntut itu kita bilang ini apa? Sumsum. Nah, itu sebenarnya saraf itu Bapak itu. Gulai sumsum enak untuk Pak. Ya, itu saraf sebenarnya itu saraf. Pak, kenapa ke otak itu enak, Pak? Karena banyak proteinnya itu. Gurih makanya. Jadi itu proteinnya banyak nggih, otak ya, tinggi, protein tinggi itu. Jadi seperti virus. Seperti virus. Virus kan proteinnya mungkin tinggi. Virus kalau banyak kita masak juga akan gurih Pak, karena protein juga. Nah, ada istilah infeksi saraf. Bisa Pak? Nah, bisa. Jadi infeksi itu adalah begini, masuknya mikroorganisme, bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman ke dalam tubuh kita. Nah, nanti tubuh kita akan mengalami perlawanan ya. Nah, kalau perlawanan itu menang, kita tidak jadi sakit. Tapi kalau perlawanan itu yang menang,
kumannya yang menang, perlawanan kita yang kalah, maka kita terjadi infeksi. Nah, infeksi pada susunan saraf pusat itu sering terjadi dan banyak. Ya, bisa karena virus, bisa juga karena bakteri. Meningitis itu Bakteri apa? yang paling sering TBC, Pak, yang paling sering di Oh, Indonesia ya. Kalau meningitis itu bagaimana, Bapak? Nah, kalau meningitis itu radang pada selaput otak. Mening itu selaput otak. Jadi radangnya mengenai selaput otak. Jadi bukan, lah selaput otak itu ada hubungannya dengan saraf. Oh, ada, jelas ada. Jadi begini, otak itu tidak langsung serta-merta ada di dalam tanpa bungkus, itu enggak. Bungkusnya sebenarnya sangat kuat. Kalau dalam bahasa medis disebutnya blood-brain barrier. Jadi ada barrier yang melingkupi susunan saraf otak kita, sehingga itu benar-benar dijaga. Allah itu sudah menciptakan demikian sempurna, berlapis-lapis sekali, mulai dari luar, Pak, ya, seperti kita ada rambutnya. Itu kalau rambutnya tebal, itu orang kalau jatuh, maka diredam dulu sama rambut itu, Bapak. Sebenarnya ini ya, kalau kita lihat. Nah, kemudian ada kulit, di bawah kulit ada otot, nanti setelah otot ada tulang, itu semua untuk Oh, untuk bungkus otak itu. iya, untuk melindungi otak kita. Karena ini Setelah tulang pusatnya nanti ya. baru mulai ada lapisannya. Lapisan paling luar itu seperti kulit juga, tebel dan kuat, namanya dura mater. Ya, dura mater. Nanti setelah dura mater baru ada arachnoid. Nah, begitu. Jadi nanti setelah arachnoid baru mulai ada jaringan otak. Nah, mening itu jaringan yang di dalam tadi. Kalau radang yang di daerah lapisan pembungkus yang dalam itu meningitis. Nah, itu karena dia langsung melindungi otak kita yang paling dekat dengan otak kita. Jadi bisa berpengaruh terhadap fungsi saraf kalau ada infeksi di mening tersebut. Ya. Demikian Pak Jaya. Oke, nah kalau senut-senut itu apa, Pak? Senut-senut itu gejala saja. Gejala apa? Banyak hal. Senut-senut itu banyak hal. Mulai dari luar sudah bisa bikin rasa senut-senut. Sebagai contoh misalnya, di kepala ada bisul, itu bisa senut-senut, Pak. Di kulit saja sudah bisa bikin senut-senut. Tapi nanti makin ke dalam ya tentu saja makin berat. Gitu. Sampai ke otak juga. Kalau misalnya ada bisul, kok bisulnya di dalam otak, itu ada namanya abses cerebri. Wah, bisa bikin senut-senutnya nggak bisa dengan obat-obat biasa, harus sampai di operasi mungkin begitu. Waduh. Nah, pengalaman Bapak sebagai dokter, ya tentunya Bapak tidak perlu menyebut nama ya, tapi maksud saya apa penderitaan penyakit yang paling parah yang terkait dengan otak dan saraf yang Bapak pernah rawat? Kalau menurut saya, Pak, namanya otak itu seperti tadi saya sampaikan, itu kan pusatnya tubuh kita, senternya yang mengendalikan tubuh kita. Jadi semua kelainan di saraf itu menurut saya sangat membahayakan. Walaupun hanya bisul saja, itu sangat membahayakan. Gimana, Dan itu yang selalu saya sampaikan ke pasien-pasien saya, jangan sampai kita itu terpengaruh atau memakai ukuran terminologi seperti penyakit di luar otak. Sebagai contoh misalnya tumor. Tumor itu kan ada yang jinak, ada yang ganas. Itu kan terminologi di luar otak, Pak. Karena kita punya asumsi kalau ganas bahaya. Kalau jinak tidak bahaya, kan begitu ini. Terminologi sederhananya kan begitu. Oke. Kenapa? Karena begini, kalau ganas itu kan cepat bertambah besar, cepat berkembang, bisa beranak pinak, bisa nyebar kemana-mana. Sehingga gampangannya, Pak, ini mungkin analogi yang sangat sederhana. Kalau tangan kita itu ada tumor ganasnya, misalnya sarkoma, atau kaki kita ada
tumor ganasnya sarkoma, osteosarkoma, tumor ganas dari tulang kaki. Ya sudah, diamputasi saja. Supaya tumornya jangan tumbuh, supaya tumornya jangan nyebar, jangan kemana-mana. Kita korbankan. Nah, nanti fungsi kaki kan masih bisa ditopang dari yang sebelahnya. Kalau untuk fungsi mau lebih bagus ya dibikinkan kaki palsu atau tangan palsu misalnya begitu. Tetapi Tapi kalau kita bicara kelainan di otak tidak ada istilah amputasi. Masa otaknya mau diamputasi, nanti nyawanya ikut hilang kan begitu. Jadi begitu, makanya ukuran orang, kan saya pernah menjadi ketua Yayasan Ginjal. Ya, makanya di situ sangat penting mati itu pun ukurannya mati itu batang otak, gitu Bapak. Iya, betul. Ya, kalau selama batang otak masih berfungsi itu berarti kita belum mati. Iya, betul. Tapi kalau sudah mati ya udah game. Iya. Dan artinya batang otak nggak bisa dibikinkan batang otak palsu, nggak bisa gitu Pak. Ya, jadi begini Pak Jaya, tadi di awal saya sampaikan, secara sederhananya otak kita kan ada dua, otak besar dan otak kecil. Otak besar itu adalah untuk panca indera, otak kecil adalah untuk gerakan-gerakan yang keseimbangan, ya, cerebellum, cerebri dan cerebelli. Kalau otak besar itu sebenarnya tadi seperti saya bilang, fungsi ke arah panca indera, gerakan, penglihatan, pendengaran, dan seterusnya. Nah, di antara otak besar dan otak kecil, itu ada yang tadi Pak Jaya sampaikan, namanya batang otak, brainstem. Itu yang menghubungkan antara otak besar dengan otak kecil. Dan disitulah tempatnya persilangan-persilangan dari saraf-saraf yang ada di tubuh kita, yang dari atas mau ke bawah, yang dari bawah ke atas, itu di situ. Dihubung-hubungkan di situ, sehingga maaf ini agak di luar konteks ya. Kalau kita bicara agama ada nyawa, kita bilang ada nyawa, maka saya yakin nyawa itu letaknya di brainstem atau di batang. Iya. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan, kalau otak besar, cerebri itu adalah pusat-pusat yang disadari. Tapi kalau batang otak itu pusat-pusat yang tidak disadari. Karena tubuh kita itu kan ada yang harus bekerja terus walaupun tanpa kita perintah. Yes. Sebagai contoh, jantung harus berbunyi terus untuk memompa darah. Iya. Paru-paru harus ngembang-ngempes terus untuk memompa udara, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, itu senternya, pusatnya ada di batang otak. Sehingga kita dalam kondisi tidur, otak besar kita hilang, Pak. Fungsi pendengaran, penglihatan, mungkin kalau kita jaga baru berfungsi lagi. Tapi batang otak kita tetap berfungsi. Nah, ini bisa kita buktikan pada hewan-hewan yang tingkat rendah, Pak. Hewan-hewan tingkat rendah itu tidak punya otak besar, tapi tetap punya batang otak karena dia hidup. Dan kita banyak orang yang, maaf, ini bukan ngomong politik ya, tanpa otak itu banyak orang yang hidup, Pak. Tapi kalau tanpa batang otak nggak akan hidup ini. Ini maaf, ini sekali lagi bukan bicara politik ini. Bicara juga nggak apa-apa, Bapak. Aduh, luar biasa. Aduhnya. Jadi, ini ada dua teman yang mau mengajukan pertanyaan buat saya. Dari tadi saya serakah yang saya tanya terus. Silakan. Dari Handoko Victoria. Selamat sore, Dok. Saya ingin bertanya soal HNP. Apakah bisa disembuhkan? Tindakan apa yang ada di RSPAD terkait HNP? Wah, ini langsung Bapak dari warga yang punya kepentingan mengenai HNP. Silakan. Ya, terima kasih dari Bapak siapa tadi penanyanya? Handoko. Pak Handoko ya. Terima kasih Pak Handoko atas pertanyaannya. Ini
cocok sekali ini yang dimaksud saraf kejepit di masyarakat ya ini HNP ini. Oh. Jadi saya jelaskan, HNP itu singkatan dari herniasi nukleus pulposus. Oh, Jadi tadi hernia. saya sampaikan bahwa tulang belakang kita kan beruas-ruas, tulangnya kecil-kecil. Di antara tulang satu dengan tulang lain itu ada bantalannya. Nah, bantalannya itu namanya nukleus pulposus. Dia ada dua lapisan, seperti ban. Ada ban luar itu kan lebih keras. Kemudian bentuknya apa ya, bulat mengitari roda. Nah, kalau ini namanya annulus fibrosus kalau dalam bahasa medis. Itu juga bentuknya seperti serat-serat itu, tapi dari jaringan hialin, berserat-serat seperti ini, ya melingkungi antar tulang dengan tulang. Kemudian di dalamnya itu ada intinya, namanya nukleus pulposus. Nah, kalau pada ban luar tadi yang keras, ban dalamnya kan isinya angin. Nah, kalau pada tulang belakang kita isinya bukan angin, tapi isinya jaringan gel, seperti selomusin, seperti gel, sehingga dia lunak. Makanya kalau orang itu bergerak bisa dinamis, seperti ada shock breaker-nya, benar-benar kayak bantalan. Nah, dia kira-kira 60% cairan, yang 40% adalah jaringan ikat. Jadi benar-benar kenyal lunak. Nanti dengan bertambahnya usia, maka komposisinya berubah, cairannya berkurang, kemudian jaringannya makin padat. Nah, kalau itu terjadi secara alamiah, nggak apa-apa. Dan terjadi secara pelan-pelan, nggak apa-apa. Nanti tubuh bisa menyesuaikan. Tapi yang jelas, kelainan itu terjadi apabila tadi jaringannya itu cepat memadat, cairannya berkurang, sehingga serat-seratnya itu jadi lebih rentan, lebih mudah sobek. Sehingga nanti nukleus yang ada di dalam itu jadi nonjol karena serat-seratnya jadi getas kalau bahasa Jawa. Jadi mudah pecah atau mudah tipis gitu. Ya, karena cairannya berkurang sehingga nonjol dia keluar dari cangkangnya tadi, keluar ke samping. Nah, itu bisa menekan ke radix tadi yang saya bilang. Misalnya menekan ke sisi kiri, maka radik yang terkena sisi kiri akan teriritasi. Kalau teriritasi, tergantung dari saraf apa yang terkena. Kalau saraf bagian sensoris untuk perasaan, ya mulai rasa sakit, rasa nyeri, rasa nggak enak, ya makin sakit sampai kalau kena motoriknya bisa sampai lumpuh. Tapi saraf yang terkena saja, yang tidak terkena nggak apa-apa. Lumpuh itu contohnya kalau misalnya saraf ke kaki gitu ya, itu drop foot, orangnya jadi kakinya nggak bisa naik ke atas. Cirinya mudah, kalau kita pakai sandal jepit, dia nggak kuat untuk jepit. Nah, itu sudah ciri-ciri mulai motoriknya kena. Itu contohnya seperti itu. Kalau saraf di leher, ya nanti alirannya akan sampai ke tangan. Tangan nanti, bahu, tangan terasa sakit, nyeri, yang menjalar. Nah, ini contoh atau apa namanya gejala yang paling khas, adanya nyeri yang menjalar. Itu kalau kita ada keluhan nyeri yang menjalar, maka kita mempunyai kemungkinan itu ada saraf yang mulai kesenggol sama tadi bantalan tulang HNP tadi. Kalau makin ketekan, makin nonjol ya gradasi sakitnya bisa makin berat sampai tadi kalau kena motornya sampai bisa terjadi kelumpuhan. Nah, tindakannya tentu saja kita ambil bagian yang nonjol tersebut, kita hilangkan sehingga jaringan sarafnya tidak ketekan. Itu kira-kira. Dan itu bisa dilakukan di RSPAD. Itu bisa sekali. Kita bisa dengan teknik macam-macam untuk itu. Nah, Pak Handoko, silakan siapa yang mengalami gangguan itu, dokter kita yang terhormat ini siap untuk menolong. Wah. Terima kasih. Masih ada lagi? Ya, silakan. Dari Bu Fajarwati, Dok izin bertanya, apakah operasi saraf terjepit akan mengakibatkan kelumpuhan?
Apa ada solusi lainnya jika tingkat kesakitannya menurut dokter sudah level 3? Wah, silakan. Ya, terima kasih Ibu Wajarwati ini. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi memang benar, seperti tadi saya bilang, ada gradasinya. HNP itu ada gradasinya. Ada grade 1, grade 2, grade 3. Dan syukur Alhamdulillah, 60-70% itu sebenarnya grade 1 saja. Jadi artinya akan sembuh tanpa operasi. Asal kita manage dengan baik. Makanya tadi kita harus aware sejak awal kalau ada gangguan itu supaya jangan sampai tambah berat, tambah berat. Sedangkan ya 20% itu yang sedang. Artinya apa? Kalau kita manage dengan baik, yang sedang tadi bisa menjadi ringan. Sedangkan yang memang berat itu rata-rata hanya 5-10% paling banyak. Dan memang kalau yang berat mau tidak mau harus operasi. Karena kalau dilakukan tindakan tanpa operasi, mungkin ya tidak akan bisa baik. Tetapi begini sebenarnya, satu hal yang perlu saya garis bawahi, bahwa sebenarnya penyakit HNP itu bukan penyakit yang membahayakan. Penyakit HNP bukan penyakit yang mematikan, bukan yang mengancam. Ya, sekali lagi, penyakit HNP itu bukan penyakit yang berat, yang mengancam, yang mengancam jiwa, maksudnya mematikan atau enggak, sama sekali enggak, jauh dari itu. Tetapi yang terganggu adalah quality of life. Yes. Ya, berbeda dengan penyakit jantung, penyakit kanker. Kalau dokter bilang, wah ini harus operasi, mau tidak mau, karena itu menyangkut kegawatan kanker. Kalau enggak nanti berkembang. Kalau HNP enggak. Sebenarnya apalagi HNP di daerah lumbal, yang paling berat HNP di lumbal itu akan mengakibatkan kelumpuhan. Nah, kalau kelumpuhan itu terjadi, yang paling menyiksa, yang paling tidak enak kalau mengenai saraf untuk pembuangan. Oh iya. Jadi orang tidak bisa kencing, atau orang kencingnya tidak terkontrol, kan jadi ngompol terus. Itu kan mengganggu quality of life. Atau misalnya sampai lumpuh pun, orang kan masih bisa pakai kursi roda, contohnya gitu. Orang tetap hidup. Yes. Tetapi kalau sakit, ya siapa yang tahan kan, sakit terus. Orang hidup tapi kesakitan terus panjang hidupnya, siapa yang tahan kan, begitu, seperti siksa kira-kira, kan begitu. Iya. Jadi sebenarnya ekstrimnya kira-kira begitu, dari penyakit saraf berjepit itu ya tidak membahayakan dalam arti mengancam jiwa, tapi yang terganggu adalah quality of life. Nah, kembali lagi ke tadi, memang kalau kita tahu sejak awal, bisa kita cegah sehingga tidak berlanjut ke tingkat yang lebih berat. Sehingga kita bisa menghindari terjadinya operasi. Nah, kalau memang sudah berat dan harus operasi, maka operasi ada teknik-tekniknya. Prinsipnya kita tadi, bahwa adanya saraf yang teriritasi oleh bantalan tulang. Nah, berarti kalau kondisi lainnya stabil, memang benar-benar hanya ada bantalan tulang atau HNP yang menekan ke saraf, maka kita ambil HNP-nya saja. Tetapi kadang-kadang kelainan tidak sesederhana itu. Ada kombinasi, karena tadi degenerasi, tulangnya juga lemah, pengikat tulangnya lemah, sehingga ada geseran dari tulang, sehingga tulangnya bergeser, namanya listesis dalam bahasa medis. Nah, kalau itu tekniknya kita tidak bisa menggunakan teknik mikrodisektomi untuk ngambil HNP saja, tapi kita harus melakukan dekompresi dan stabilisasi. Harus kita pasang pen untuk penguat supaya tulangnya tidak geser dan seterusnya. Jadi tekniknya banyak. Tapi kalau murni hanya HNP saja yang menonjol, kita pakai mikro. Bisa dengan endoskopi, bisa dengan mikro, bisa juga dengan open, tergantung kita menguasai teknik mana atau alat peralatan yang kita punyai. Kalau di RSPAD kita alhamdulillah lengkap alatnya. Demikian Pak Jaya. Nah, terima kasih. Silakan lagi dari Ibu Novi Kartawan. Dok, izin bertanya, apakah ada pengaruhnya kita memakai pakaian tertentu? Misalnya menggunakan korset tertentu bisa menyembuhkan saraf terjepit. Silakan. Ya, jadi begini, sebelum saya menjawab itu saya sampaikan bahwa tadi saya sampaikan
saraf kejepit atau HNP tadi hubungannya dengan tulang belakang kita, di mana tulang belakang kita itu berfungsi untuk menyangga tubuh kita. Nah, ini ada satu hal kebiasaan yang kurang bagus untuk anatomi tulang belakang, yaitu kalau ibu-ibu itu seringnya pakai sepatu hak tinggi. Oh. Nah, kenapa itu terjadi? Karena dengan sepatu hak tinggi, maka merubah gravitasi dari tulang belakang kita. Nah, makanya yang harusnya secara anatomis, karena tubuh kita itu disangga oleh tulang, kemudian di bawahnya ada tulang duduk, tulang pelvis, kemudian ada tulang paha kanan kiri, tulang kaki gitu ya. Maka kira-kira kelengkungan tulang belakang itu ada di daerah lumbal atau di daerah pinggang nomor 4 dan nomor 5. Nah, tetapi kalau kita pakai hak tinggi, maka dia lebih tinggi lagi sehingga merubah arah gravitasi. Nah, itu akan mengakibatkan risiko terjadinya degenerasi lebih cepat dan lebih berat dibanding kalau kita nggak memakai sepatu hak tinggi. Maka oleh karena itu kami harapkan kalau kita sudah tidak muda lagi, ya saya nggak bilang sudah tua atau sudah senior ya. Kalau kita sudah tidak muda lagi, sebaiknya jangan pakai sepatu hak tinggi karena tadi. Nah, kemudian hubungannya dengan korset bagaimana? Hubungannya dengan korset begini, seperti tadi saya sampaikan, karena tulang belakang itu menyangga tubuh kita, di kanan kiri dari tulang itu ada otot-otot. Nah, kalau kita perkuat otot-otot dengan exercise, dengan latihan, dengan olahraga, maka otot-otot itu jadi kuat. Kalau ototnya jadi kuat, maka sebagian beban dari tulang belakang itu diambil alih oleh otot. Nah, dalam kondisi kita mulai ada degenerasi, kemudian sudah disinyalir adanya mulai proses-proses adanya HNP yang masih ringan, maka sebagian beban dari otot itu diambil alih. Kalau kita memakai korset, maka seperti disupport, diperkuat. Karena apa? Diperes gitu, diperes apa ya? Di kayak pakai stagen kalau orang di kampung dulu pakai stagen. Jadi tulang-tulangnya itu jadi otot-ototnya dimampatkan seperti diikat, pakai spalek, seperti pakai spalek. Nah, itu. Jadi dia adalah memperkuat dari otot-otot sehingga bisa menopang dari tulang kita. Tetapi kalau pada yang usia muda, sebenarnya saya tidak terlalu menganjurkan. Lebih baik dengan olahraga. Kalau memang HNP-nya masih ringan, kemudian masih usia muda di bawah 40, ya lebih baik support atau korset tadi dipakai dalam kondisi yang benar-benar terpepet. Misalnya kita perjalanan jauh naik kendaraan atau di medan yang tidak rata dan seterusnya. Tapi untuk jangka panjangnya kita latih aja otot kita supaya ototnya itu kuat sehingga secara anatomi dia akan membantu tugas dari tulang belakang kita. Justru kalau kita nggak mau exercise, nanti tulangnya ototnya tambah lemah karena mengandalkan dari support atau dari korset tadi. Ini kira-kira begitu, Pak Jaya. Jadi ternyata stagen itu betul-betul modern ya sebetulnya, Pak. Silakan, masih satu lagi dari Mas Arman Sahri. Dok, apakah tindakan mematikan rasa sakit melalui suntikan merupakan pilihan yang baik untuk syaraf terjepit? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, tindakan terapi pun ada tahap-tahapnya. Kalau paling ringan, saya selalu menganjurkan ke pasien-pasien saya, kalau masih bisa ditahan tanpa obat, ya tanpa obat. Lebih baik tanpa obat saja. Itu sakit itu kan penanda, seperti alarm tubuh kita. Wah, kita capek, ya sudah kita istirahat. Dengan istirahat kita nanti enakan, ya artinya kita jangan exercise melebihi kemampuan kita, kan begitu. Jangan bekerja melebihi kemampuan kita. Kita begadang, kerja, duduk berjam-jam, habis itu pinggangnya sakit, besok tidur paginya sudah enak, ya berarti kita alarm, oh kita nggak boleh seperti itu lagi. Itu kira-kira seperti itu. Tetapi kalau itu belum bisa hilang, ya kita mulai dengan obat yang diminum. Ya, obat diminum. Fungsinya adalah untuk painkiller.
painkiller untuk menghilangkan sakit. Nah, kalau dengan obat yang diminum sudah bisa hilang, ya tidak perlu. Tapi kalau obat itu kan seperti pisau bermata dua, apalagi kalau jangka panjang. Nanti bisa ke liver, obat-obat painkiller itu ke liver, bisa juga ke ginjal dan sebagainya. Sehingga atau dengan obat painkiller tidak ada respon, maka ada pilihan dengan dilakukan penyuntikan, namanya diblok, ya, dengan disuntik. Diblok itu seperti dimatikan sementara rasa sakit atau ditinggikan nilai lambang rasa sakit dengan cara disuntik obat-obat tertentu. Yang disuntik apanya? Tadi kita harus di kamar operasi di guiding dengan siam, dengan X-ray, sehingga jarumnya itu benar-benar kita masukkan ke sekitar saraf yang sakit tadi. Kita masukkan ke situ, nanti baru obatnya disemprotkan atau diinjeksikan. Tujuannya sama seperti pada painkiller, tapi ini efeknya lebih panjang, lebih long. Bisa sampai beberapa bulan, bahkan bisa beberapa tahun, tergantung dari tingkatannya. Ini kira-kira seperti itu. Sehingga tadi mengurangi risiko-risiko terjadinya efek samping obat terhadap organ-organ yang lain, liver, ginjal, dan sebagainya. Ini teknik-teknik seperti itu bisa kita kerjakan pada tadi yang intractable pain, nyeri yang tidak bisa kita tahan dengan obat, ya kita kerjakan itu. Tapi kalau memang secara anatomi ada bantalan yang nonjol, ya paling bagus bantalan yang nonjol itu kita ambil. Karena secara anatomi tidak ada lagi yang menekan. Karena kalau disuntik pun nanti kalau efek obat itu hilang, beberapa bulan atau setahun bisa timbul lagi rasa sakitnya. Gitu kira-kira. Wah, ya, terima kasih Dok. Ya, ini waktu yang membatasi kita, saya yakin masih banyak, tapi kita akhiri. Dan terima kasih sekali Dok. Kami tahu tarif Anda tidak murah, jadi Anda tadi sebetulnya sudah memberikan sumbangsih luar biasa kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih sekali. Tapi kami nggak punya apa-apa. Kami punya satu piagam sangat sederhana dari Jaya Suprana Institute. Dengan penuh kerendahan hati kami mempersembahkan terima kasih dan penghargaan kepada Brigjen TNI Dr. Agus Yunianto, SPBS. SPBS itu apa Pak? Spesialis bedah saraf. Oh Bapak. Iya, spesialis yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara gelar bicara Jaya Suprana Show. Tepuk tangan untuk dokter. Terima kasih Pak Jaya atas apresiasinya. Terima kasih, saya terima. Ini ya, untuk peserta dibatasi hanya 100 ya kayaknya kok, enggak. Linknya memang dibatasi. 100, memang dibatasi. Iya. Ya, oh iya. Ya, sebetulnya katanya 4 juta, tapi ya ini cuma mampu 100 Pak. Oh iya. Ya Bapak kasih. Terlalu subscribernya Bapak terlalu banyak. Saya bukan YouTuber Pak, ini masih nanti dikira nyanyi Atta nanti. Pak, dan juga selamat hari ulang tahun Dirgahayu. Terima kasih. Tahu aja nih Pak Jaya kalau saya wah, ya kanu intel kita kuat Bapak. Waduh. Bukan Intel Melayu ini ya. Ya, Dirgahayu. Terima kasih Pak Jaya atas apresiasinya. Terima kasih.